pagi. Hari ini saya juga ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri. 2 hari yang lalu, di hari Senin malam, kami berangkat dari rumah menuju suatu gedung di mana kami ada jadwal setiap hari Senin untuk latihan bersama dengan paduan suara yang kami ikuti. Ini adalah paduan suara gabungan denominasi Kristen yang ada di Pulau Batam. Terdiri dari anak-anak muda dan orang-orang yang sudah berumah tangga yang rindu untuk melayani Tuhan melalui wadah paduan suara. Jadi saya saat itu pergi ke sana bersama dengan suami dari rumah membawa motor. Dan saya tidak membawa tas, tapi saya hanya membawa dompet. Di dalamnya sudah berisi kartu-kartu yang saya butuhkan, uang dan handphone. Karena biasanya dulu saya menyimpan uang kartu itu semuanya di dalam casing handphone. Jadi sangat simpel untuk saya bawa. Namun masalahnya casing handphone itu sudah bersama dengan saya sekitar 2,5 tahun dan sudah rusak. Jadi saya pun harus menggunakan kembali dompet ini. Dompet ini dompet lama saya, jadi saya sudah cuci dulu dan saya keringkan jadi saya bisa pakai ulang. Jadi sekarang saya harus mulai terbiasa membawa dompet yang satu ini. Karena saya jarang keluar rumah, jadi dompet ini jarang saya bawa keluar. Tapi Senin malam kemarin harus saya bawa. Saya membawanya dan menaruh di antara kami duduk. Jadi suami saya bawa motor, lalu saya taruh di tengahnya dompet, lalu saya di belakang dompet itu. Jadi dompet itu ada di tengah-tengah kami aman. Sepanjang perjalanan aman kami lewati dan tibalah kami di gedung tempat latihan di area parkir. Suami saya tanya, di mana ya kita mau parkir? Karena saya melihat ada deretan motor yang panjang, saya bilang, bagaimana kalau di deretan yang paling ujung? Di sana jarak untuk parkir memadai. Tapi suami saya mempertimbangkan usul saya itu kurang pas. Lalu dia bilang, gimana kalau di antara mobil ini? Oke, jadi saya turun dari motor dan dia pun masih di motor mengarahkan motor untuk parkir di antara 2 mobil. Jadi ada mobil yang di tengahnya ada jarak sekitar 1 meter. Jadi di antara 2 mobil ini cukup bagi motor kami untuk masuk dan parkir di sana. Saya pun melihat dia memarkirkan motor, saya membuka helm saya dan kami berdua masuk ke dalam gedung untuk latihan. Kami bersama dengan teman-teman yang lain dan diarahkan oleh coach untuk berlatih 2 buah lagu. Dengan semangat kami berlatih dari satu lagu dengan lagu yang lain. Lalu ketika mendekati akhir dari saat latihan, biasanya kami akan mengumpulkan persembahan. Lalu saya pun mulai mencari dompet saya karena saya ingin memberikan persembahan. Saya mulai sadar, dari tadi yang ada cuma handphone yang saya keluarkan dari kantong. Lalu dompetnya di mana ya? Karena ternyata saat di motor saya sempat keluarkan handphone dari dompet itu dan tidak saya pegang terus dompetnya, saya letakkan di tengah. Handphonenya ada, tapi kok dompetnya nggak ada ya? Saya mulai panik, saya duduk agak jauh dari suami saya dan saya memberikan kode kepadanya, dompet mana ya dompet? Saya bilang begitu dari arah kejauhan. Lalu dia jawab dengan gerakan tubuh, nggak ada katanya. Saya mulai panik sebentar, tapi dalam kepanikan ini ada kedamaian dan ada ketenangan. Lalu di tempat duduk, saya berdoa dalam hati, Tuhan tolongin ini gimana dong? Karena saya lebih akrab panggil Tuhan itu dengan kakek, papi, dan kakak. Jadi, kakek gimana nih dompet adek? Di dalamnya loh kayak ada STNK, terus ada kartu-kartu, dan yang penting di sana, barang-barang dokumen-dokumen penting. Kalau hilang sebenarnya nggak apa-apa sih kayak dalam hati, cuma kayak waktu untuk ngurusinnya itu lumayan lama. Karena di dalamnya uangnya hanya ada sekitar 1 lembar 100.000 dan ribuan-ribuan. Jadi kalau untuk uang cash sebenarnya saya relakan jika itu hilang. Tapi untuk mengurus kembali kartu-kartu bank dan juga dokumen-dokumen yang penting itu akan memakan waktu cukup panjang. Saya bilang, kayak tolong bantu saya, di mana terakhir saya taruh. Lalu saya mulai memutar ingatan saya dari rumah naik motor sampai di parkiran gedung.
Jangan-jangan saya lupa itu tertinggal di atas motor. Tanpa izin sama coach, saya langsung turun. Karena itu latihannya di gedung lantai 2, saya langsung turun ke bawah. Saya cepat-cepat pergi ke tempat parkir motor kami. Mendekati motor kami, saya melihat dompet saya yang ukurannya sebesar ini terletak di atas jok motor tanpa ada yang mengganggunya. Puji Tuhan, Tuhan tahu saya akan ceroboh. Tuhan tahu bahwa saya akan melupakan dompet ini karena jarang saya pakai. Karena Tuhan tahu kecerobohan saya sangat bersyukur Tuhan berikan kebijaksanaan kepada suami saya supaya dia memarkirkan motor di antara dua mobil. Sehingga tingginya mobil itu menghalangi orang lain untuk memperhatikan motor kami. Karena sebenarnya itu adalah daerah ruko, jadi banyak orang yang lalu lalang. Dan ada juga orang-orang yang menjual makanan di jalan sebelah. Ketika saya memegangnya, saya betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Tuhan terima kasih. Tuhan masih sangat baik perhatian pada saya, dan saya bisa terlepas dari kekhawatiran saya. Saya pun naik kembali ke tempat latihan kami, dan dengan senyum yang sangat lebar, saya memberi tanda kepada suami saya yang ada di seberang karena kami duduk latihannya membuat lingkaran. Saya bilang, ketemu, puji Tuhan. Saya sangat berterima kasih. Ini hal yang saya syukuri di mana Tuhan tetap menyertai saya. Tuhan tahu apa kebutuhan saya, bahwa saya masih membutuhkan semua yang ada di dalam dompet itu. Saya pun memberikan persembahan dan kami kembali ke rumah dan berdoa mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Inilah hal yang saya syukuri. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baik, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 12 Mei dengan judul Dalam Menunjukkan Sifat-Sifat Allah Sebagai Orang Tua. Ayat intinya tertulis di dalam Mazmur 103 ayatnya yang ke-13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita dengarkan penjelasannya. Dalam segala perbuatan belas kasihan yang dilakukan Yesus, Ia berusaha untuk mengesankan atas manusia sifat-sifat kebapaan kebajikan Allah. Dalam semua pengajarannya, Ia berusaha mengajarkan kepada manusia kebenaran yang sangat hebat bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mau supaya kita mengerti kasih Bapa itu, dan Ia berusaha menarik kita kepadanya oleh menghadapkan anugerah kebapaannya. Ia mau supaya seluruh lapangan pemandangan kita dipenuhi dengan kesempurnaan tabiat Allah. Dalam doanya bagi murid-muridnya ia berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Yesus datang ke dunia ini untuk menjelaskan tabiat Allah dalam hidupnya sendiri dan menghapus apa yang sudah disalah gambarkan oleh iblis, dan ia menyatakan kemuliaan Allah. Hanyalah oleh hidup di antara manusia, ia dapat menyatakan kemurahan, belas kasihan, dan kasih Bapanya yang di surga. Karena hanya oleh perbuatan kemurahan, ia dapat memaparkan anugerah Allah. Ketidakpercayaan manusia sudah berakar dalam-dalam, namun mereka tidak dapat menolak kesaksian teladannya dan segala perbuatan kasih dan kebenarannya. Kelimpahan rahmat Allah berbicara kepada tiap-tiap jiwa, membenarkan kesaksian Kristus tentang kebajikan tertinggi dari Bapanya. Tuhan mau supaya umatnya menyadari bahwa berkat-berkat yang dikaruniakan pada ciptaan adalah seimbang dengan tempat yang diduduki oleh ciptaan tersebut di dalam penciptaan. Bahkan kalau keperluan binatang-binatang dungu sekalipun dicukupkan,
Dapatkah kita menghargai berkat-berkat yang Allah akan curahkan atas makhluk-makhluk yang dibentuk dalam petanya? Allah adalah kasih dan Ia peduli kepada kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Aplikasi bagi kita hari ini, mari kita merasakan bahwa diri kita adalah anak-anak yang diperhatikan oleh Tuhan, yaitu dengan cara mengasihi Tuhan, menuruti segala perintah dan menjauhi larangannya. Mari kita lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Mari kita terus setia dalam berdoa, karena kita bersama mengetahui bahwa dengan berdoa kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Jika ada di antara Anda yang turut ingin didoakan, mari tuliskanlah permohonan doa Anda di dalam kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut menjadi sahabat doa Anda. Terima kasih banyak, mari kita lanjutkan bacaan selanjutnya esok hari. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan kita di masa pandemik ini. Dan kiranya berkat kesehatan terus menjadi bagian kita bersama. Amin.